menyedihkan, memprihatinkan, dan sangat menyulitkan kita semua. Virus yang tak kasat mata dan mematikan. Begitu banyak orang harus terinfeksi, bahkan harus kehilangan nyawanya. Khawatir yang berlebihan. Yang pasti hancur, kalut. Saya sangat sedih ya dan khawatir dengan pandemi saat ini. Karena saya tidak tahu kapan akan berakhir. Karena saya tidak tahu kapan akan berakhir. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama aku Yesi Pellau. Hari ini aku mau kolaborasi teman-teman sama kakak-kakak, teman-teman vlogger yang ada di negara lainnya. Jadi kita hari ini mau bicara tentang COVID-19 atau coronavirus, ya, yang biasanya juga yang biasanya kita bilang coronavirus ya, virus corona. Jadi teman-teman, selama ini kan aku nggak pernah cerita ya tentang keadaan kami waktu pandemik ya, dari pandemik yang pertama dan sekarang ini udah mulai lagi ya wave yang kedua. Tapi aku berdoa semoga di gelombang yang kedua ini kita semuanya terselamatkan ya, tidak ada yang kena gitu ya teman-teman. Jadi aku cerita aja ya langsung ya. Jadi dulu tuh waktu bulan Maret kalau nggak salah ya, kita di UK di sini baru udah banyak yang udah mulai banyak yang terinfeksi gitu. Tapi alhamdulillah di global yang pertama di keluarga kami tidak ada yang kena ya. Banyak sih yang meninggal tapi bukan karena terinfeksi coronavirus ya, tapi karena udah tua gitu. Jadi meninggalnya wajar aja, tidak karena terinfeksi. Dan juga mudah-mudahan di gelombang yang kedua ini di keluarga saya, keluarga suami dan juga teman-teman semuanya yang ada di Indonesia, walaupun dimanapun berada, tidak ada yang terkena virus yang tak terlihat mata ini ya teman-teman. Jadi sedikit cerita tentang kami di bulan Maret itu udah mulai lockdown ya. Sebenarnya suamiku dia belum lockdown karena dia kerjanya kan tidak seperti di kantor gitu ya, yang full day kerjanya di kantor ya, di depan komputer aja ya. Kalau dia kan kerjanya seperti kontraktor gitu ya. Jadi dia kebanyakan kayak 60% di kantor, 40%-nya dia ngeliatin di lapangan ya. Nah, jadi jenis kerjaannya suami saya ini terakhir dia kena lockdown karena seperti itu ya cara kerjanya. Tapi kalau seperti yang kayak di bank, kayak di perkantoran lainnya tuh dia udah lockdown cepat ya. Suami saya kayaknya ya 2 minggu kalau nggak salah, 2 minggu atau 10 hari lockdown, mereka masih kerja. Dan minggu kedua akhirnya dia baru lockdown ya, karena suami aku dipercepat lockdownnya, tapi mereka masih kerja ya di mana suamiku kerja, karena suami aku ini punya penyakit yang bisa berbahaya sekali kalau dia terinfeksi corona ini, virus ini ya. Jadi suamiku dirumahkan secepatnya, disejajarkan sama vulnerable. Jadi suamiku tuh dimasukkan ke kategori yang vulnerable ya, orang-orang yang lemah untuk kesehatannya ya, bukan tua. Pokoknya yang usia 50 tahun ke atas sama orang yang punya penyakit tersendiri yang berbahaya gitu loh kalau dia terinfeksi, itu semuanya dirumahkan secepatnya. Jadi
agak beruntung ya, suamiku bisa cepat lockdown di saat itu. Nah jadi aku tuh waktu itu happy banget karena suamiku nggak perlu kerja, jadi kerjanya di rumah aja ya, dari meetingnya juga di rumah. Dan terus juga saat itu yang namanya krisis makanan ya, kita kekurangan makanan dari makanan untuk sehari-hari itu agak susah banget carinya, karena dengan keserakahan orang yang membeli makanan yang lebih dari banyak gitu loh teman-teman, kayak memborong semua makanan yang ada, yang memborong semua makanan untuk dia sendiri gitu loh kan. Itu namanya kan selfish ya, memenang sendiri, tidak membagi sama yang lainnya. Jadi waktu itu setiap kami ke supermarket itu selalu habis ya, selalu yang namanya makanan tuh udah habis semuanya gitu. Jadi kalau mau cepet-cepet itu harus jam 6 sebelum mereka buka ya. Jadi kita coba gitu kan, mungkin kita kalau misalnya pagi banget, subuh banget kita perginya, kita bakal kebagian gitu kan. Dan ternyata pas kita ke situ tuh sekitar jam 6-an lah, jam 6 subuh gitu kan, masih gelap ya karena masih musim agak dingin. Jadi ternyata pas udah sampai sana itu antriannya luar biasa panjang banget teman-teman. Jadi katanya mereka udah dari situ dari jam 4 subuh gitu. Oh my god, aku pikir kita udah cepet banget kan. So anyway, tapi kita masih banyak ini ya, masih beruntung kita dapat makanan walaupun cuma sedikit ya, tetap aja aku dapat makanan ya. Dan yang aku paling sedih itu waktu aku mikirin, aku kan sendiri di sini ya, sama suami aja, keluarga aku kan nggak ada di sini, orang tua juga nggak ada, orang tua saya sendiri itu kan di Indonesia semuanya keluarga. Kalau ada apa-apa sama suamiku karena dia vulnerable, akunya sendiri gitu kan, aku harus gimana? Aku itu sedihnya di situ aja sih, sampai aku tuh kadang bangun tidur tuh mikirin, ya ampun ini apa udah akhir zaman ya, maksudnya dunia udah habis, udah kiamat gitu kan karena virus ini gitu kan. Tapi lama-lama udah berlalu, aku udah mulai happy gitu kan, belum mulai senang soalnya sudah mulai pulih ya, dunia udah mulai pulih, di sini juga udah mulai pulih, kita udah mulai happy lagi, udah bisa teleponan sama bisa ketemu sama teman walaupun cuma di depan rumah kan, nggak boleh masuk ya, kita harus dijaga jarak banget gitu kan, nggak boleh nggak boleh dekatan tangan, nggak boleh salaman atau pelukan, cium, nggak boleh ya. Tapi dengan cara itu aja aku udah senang banget bisa ketemu teman gitu kan, ketawa-ketawa gitu jadi teman-teman yang tinggal di luar negeri, yang jauh dari keluarganya di Indonesia, mudah-mudahan kalian semua kuat ya. Sama kayak aku kemarin itu down banget ya, aku sampai hampir setiap hari itu aku kayak stres, aku selalu nangis gitu kan, selalu sedih gitu kan, aku pengen ketemu sama keluarga aku di Indonesia gitu kan. Tapi mau diapain lagi kan, kita kan gak boleh terbang ya, jadi aku harus tahan aja dulu. Untung ada suamiku yang selalu ada. Sorry. Untung aku ada suamiku yang selalu ini ya, kasih aku semangat gitu kan, walaupun kita aja berdua di sini kan, keluarganya kan jauh ya, keluarga suamiku tuh jauh banget dari sini, sekitar 7-8 jam, 7 jam bisa ya sampai kita ke keluarga itu, jauh banget pokoknya. Kita kan dekat London ya, agak susah lah, jadi kita selalu teleponan setiap hari tuh, selalu video call sama keluarganya. Keluargaku juga sih kadang-kadang kan agak susah ya, karena kita di Indonesia beda waktunya, jadinya kalau menelepon keluarga gue tuh ada waktunya gitu, kadang juga sibuk gitu. Tapi kalau
sama kakakku yang ada di Bali itu selalu ya, sering hampir tiap hari waktu pandemi itu ya. Sorry teman-teman, baterainya habis. Jadi sebenarnya teman-teman, kita tuh udah berencana gitu kan mau ke Indonesia bulan April tuh kan, ulang tahunku tuh sebenarnya kita mau, karena aku udah lama ya nggak pulang ke Indonesia semenjak ibu aku meninggal ya. Jadi aku nggak pernah balik lagi gitu kan. Tapi kalau komunikasi sama keluarga sih ya tetap seperti biasa gitu kan. Dan juga kakakku juga mau kesini, udah urus visa, udah urus semuanya gitu, tapi nggak jadi. Rencananya kan dia mau datang bulan Juli ini kan, karena nggak jadi karena pandemik, semuanya cancel gitu kan. Jadi aku tuh sedih banget teman-teman, yang sedih, pokoknya sedih banget lah. Orang-orang yang tinggal di luar negeri dari Indonesia itu pasti tahu, dari mana aja lah. Kalau tinggal di abroad gitu kan pasti sedih ya. Yang penting tuh lihat saudara satu aja setiap tahun tuh sudah senang banget gitu. Ya bukan di di dunia maya tapi di nyata gitu. Jadi kalau aku setiap tahun dia pasti kesini. Kalau aku nggak ke Indonesia dia yang kesini gitu, biar akunya nggak terlalu sad gitu. Anyway teman-teman, aku nggak mau terlalu berkelanjutan sedihnya. Sebenarnya nggak sedih sih, kemarin tuh biasa aja udah, cuman ingat lagi jadinya sedih lagi gitu ya. Seperti itulah teman-teman. Pokoknya teman-teman di sana, mudah-mudahan aku selalu berdoa semuanya untuk aku dan suamiku ya, terutama keluargaku, teman-teman semuanya, mudah-mudahan tidak ada yang terinfeksi virus ini ya. Tolong jaga kesehatannya, jaga kebersihannya ya, dan jaga jarak. Ya udah kalau gitu teman-teman, itu aja sih yang aku mau sampaikan. Sebenarnya sih banyak gitu kan yang aku harus ceritain, cuman kayaknya udah kelamaan. Ya udah kelamaan, sorry kalau aku sedikit teringat lagi dengan tersentuh lagi hatiku. Ya udah. Selamatkan mereka dengan menyelamatkan diri kita terlebih dahulu. Patuhi selalu protokol pemerintah, jaga kebersihan, gunakan masker dimanapun dan kapanpun. Ya udah kalau gitu teman-teman, terima kasih udah nonton video aku ini. Yang belum subscribe, tolong di subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Di like juga, di komen yang cantik-cantik, di share sama teman-teman yang lainnya ya. Kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.